Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah Geometri Analitik bersama saya Fitria Zana Kumala. Hari ini kita akan belajar materi tentang garis lurus yang meliputi materi tentang kedudukan titik dan garis lurus dan jarak titik ke garis. Kita akan mulai pembahasannya tentang materi kedudukan titik dan garis lurus. Hubungan antara titik dan garis pada bidang hanya dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu yang pertama titik pada garis dan yang kedua titik tersebut berada di luar garis. Kita akan bahas yang pertama ketika titik terletak pada garis. Kondisi titik pada garis dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi misalkan di sini terdapat sebuah garis yaitu garis G. Ada sebuah titik yaitu titik P, di mana titik P tersebut terletak pada garis. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sebuah titik terletak pada suatu garis atau tidak, dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan absis dan ordinat titik tersebut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui. Jika substitusi tersebut menghasilkan pernyataan yang benar, maka dapat disimpulkan bahwa titik tersebut terletak pada garis. Kita lihat di sini contohnya, selidiki apakah titik P yang koordinatnya adalah 6,2 terletak pada garis G yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 18 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Kita akan substitusi absis dan ordinat pada titik P tersebut berturut-turut pada X dan Y yang terletak dalam persamaan garis G. Persamaan garis G yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 18 sama dengan 0. Kita tahu bahwa absis dari titik P adalah 6 dan ordinatnya adalah 2. Sehingga 6 dan 2 ini tinggal kita substitusikan saja berturut-turut pada X dan Y yang terletak dalam persamaan garis G tersebut. Kita lihat di sini 2 dikali X berarti X-nya adalah 6, 2 kali 6 ditambah 3 kali Y berarti 3 dikali 2 dikurangi 18 sama dengan 0. 2 kali 6 yaitu 12 ditambah 3 kali 2 yaitu 6 lalu dikurangi dengan 18 sama dengan 0. Kita lihat di sini hasilnya yang di ruas kiri 12 ditambah 6 yaitu 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Dari substitusi absis dan ordinat pada P berturut-turut pada X dan Y yang terletak pada garis G tersebut menghasilkan sebuah pernyataan yang benar yaitu 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Karena substitusi absis dan ordinat tersebut menghasilkan sebuah pernyataan yang benar, maka di sini kesimpulannya adalah titik P tersebut yang koordinatnya adalah 6,2 terletak pada garis G yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 18 sama dengan 0. Selanjutnya akan kita bahas tentang titik yang berada di luar garis. Kondisi titik di luar garis dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini misalkan ada sebuah garis yaitu garis G dan sebuah titik yang kita notasikan dengan titik P. Titik P tersebut terletak di luar garis G. Letak titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Seperti terlihat di sini pada gambar, titik P tersebut ini tidak menjadi bagian dari garis G. Oleh karena itu titik P ini merupakan sebuah titik yang berada di luar garis G. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sebuah titik terletak di luar garis atau tidak, maka dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan absis dan ordinat titik tersebut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui dan menghasilkan pernyataan yang salah. Jadi tadi ketika kita membuktikan apakah sebuah titik itu terletak pada garis, maka harus menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, ini kebalikannya ya. Ketika kita akan membuktikan bahwa sebuah titik itu terletak di luar garis, maka ketika kita mensubstitusikan absis dan ordinat dari titik tertentu, itu akan menghasilkan pernyataan yang salah.
Kita lihat di sini contohnya, selidiki apakah titik P yang koordinatnya adalah 3, -2 terletak di luar garis G, yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya, kita akan mensubstitusikan absis dan ordinat pada titik P tersebut berturut-turut pada x dan y dalam persamaan garis G. Kita tahu bahwa persamaan garis G adalah 2x ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0. Ketika kita substitusikan, absisnya adalah 3 dan ordinatnya adalah 2, maka di sini 2 dikali 3 ditambah 3 kali -2 dikurangi 12 sama dengan 0. Ingat ya, ini yang depan adalah absis, yang belakang adalah ordinatnya. Tinggal kita hitung saja di sini, 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 3 kali -2 yaitu -6 dikurangi 12 sama dengan 0. Ketika kita operasikan yang berada di ruas kiri, di sini 6 dikurangi 12 hasilnya adalah -12. Yang di ruas kanan ini tetap ya sama dengan 0. Maka di sini terlihat bahwa ketika kita mensubstitusikan absis dan ordinat titik P tersebut berturut-turut pada x dan y pada persamaan garis G, maka akan menghasilkan pernyataan yang salah ya. Karena jelas di sini -12 sama dengan 0, ini adalah pernyataan yang salah. Jadi kesimpulannya adalah titik P yang koordinatnya adalah 3, -2 itu terletak di luar garis G, yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0. Selanjutnya akan kita bahas tentang jarak titik ke garis. Apabila suatu titik berada di luar sebuah garis, maka dapat ditentukan suatu ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut ke garis. Panjang ruas garis tersebut disebut sebagai jarak titik ke garis. Untuk menentukan jarak suatu titik ke garis tertentu dapat dilakukan dengan memisalkan suatu garis G yang memiliki persamaan normal, yaitu x cos alpha ditambah y sin alpha dikurangi n sama dengan 0, dan sebuah titik yaitu titik T yang koordinatnya adalah x1, y1 yang berjarak D dari garis G. Kita lihat di sini gambarnya, terdapat sebuah garis ya, yaitu garis G. Garis G ini memiliki persamaan normal x cos alpha ditambah y sin alpha min n sama dengan 0. Terdapat sebuah titik. Di sini titiknya adalah titik T yang koordinatnya adalah x1, y1. Titik T ini berjarak D dari garis G. Kita lihat di sini, titik T dapat letak sepihak dengan garis G atau berlainan pihak dengan garis G. Kita akan bahas yang pertama, misalkan persamaan normal garis G1 itu melalui titik T yang koordinatnya adalah x1, y1. Dan garis G ini sejajar dengan garis G. Titik T tersebut terletak berlainan pihak terhadap garis G. Maka kita dapatkan panjang normal dari garis G1 adalah N ditambah dengan D ya. Jelas di sini karena panjang normal dari garis G itu adalah N, sementara di sini jarak dari titik T tersebut ke garis G adalah D. Karena kedua garis yaitu G dan G1 ini sejajar, maka otomatis jarak di setiap titik di kedua garis tersebut adalah sama ya. Jadi di sepanjang garis itu nanti jaraknya itu pasti sama karena sejajar, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa panjang normal dari garis G adalah N ditambah dengan D. Kita lihat persamaan normal garis G1 ini adalah x cos alpha ditambah y sin alpha dikurangi N ditambah D. Ini karena tadi panjang normal dari garis G1 adalah N ditambah D ya. Kita lihat karena titik T yang koordinatnya adalah x1, y1 ini terletak pada garis G1, maka kita bisa tuliskan bahwa ketika kita substitusikan nilai absis dan ordinatnya itu akan menghasilkan pernyataan yang benar.
Sehingga di sini kita tulis X1 dikali cos alfa ditambah Y1 dikali sin alfa dikurangi N ditambah D sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan rumus jarak dari titik T ke garis G, yaitu D, dari persamaan yang saya beri tanda ini. Kita bisa tuliskan di sini X1 cos alfa ditambah Y1 sin alfa dikurangi N dikurangi D, ini sama dengan 0 ya. Ini kita buka kurungnya. Setelah kita buka kurungnya, kita pindah negatif D ini ke ruas kanan sehingga didapatkan jarak dari titik T ke garis G, yaitu D tersebut ya. Sehingga di sini kita tuliskan ketika kita pindah ruas, D-nya adalah X1 cos alfa ditambah Y1 sin alfa dikurangi N. Selanjutnya, untuk titik T yang terletak sepihak dengan garis G, maka kita dapatkan panjang normal dari G2 ini adalah N dikurangi D. Jadi di sini ada garis G ya yang sejajar dengan garis G2. Kita lihat bahwa panjang normal dari garis G ini adalah N. Sehingga di sini kita dapatkan panjang normal dari garis G2 ini adalah N dikurangi D. D ini tadi jarak antara titik T ke garis G ya. Kita lihat di sini persamaan normal garis G2 ini adalah X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi N dikurangi D. Karena tadi panjang normal dari garis G2 adalah N dikurangi D, ini tinggal kita substitusi saja. Sehingga kita dapatkan rumus jarak dari titik T yang koordinatnya adalah X1, Y1 yang sepihak dengan garis G. Ini adalah, jadi di sini tinggal kita buka kurungnya X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi N ditambah D, ini sama dengan 0. Ketika kita akan mencari D, lalu yang lain tinggal dipindah ke ruas kanan. Berarti D ini sama dengan negatif cos alfa negatif Y sin alfa ditambah N. Lalu di sini negatifnya kita keluarkan sehingga kita bisa tulis negatif dalam kurung cos alfa lalu ditambah dengan Y sin alfa lalu di sini dikurangi dengan N. Nah, kita lihat di sini titik T tersebut terletak pada garis G2 ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini D ini sama dengan negatif X1 cos alfa ditambah Y1 sin alfa dikurangi N. Kita ingat bahwa karena D itu tadi merupakan jarak ya, sehingga di sini nilai D tersebut harus bernilai positif. Oleh karena itu, nilai D ini harus diambil harga mutlaknya, sehingga di sini kita dapatkan rumus jarak dari titik T ke garis G ini adalah harga mutlak dari X1 cos alfa ditambah Y1 sin alfa dikurangi N. Nah, rumus tersebut itu berlaku apabila persamaan garisnya itu merupakan persamaan normal. Jadi kalau masih dalam bentuk persamaan yang biasa, harus kita jadikan dulu menjadi persamaan normal, baru kita bisa gunakan rumus ini ya. Nah, di sini misalkan terdapat sebuah garis yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan normal dari garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 tersebut adalah plus minus A dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat X ditambah B dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat Y ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat, ini sama dengan 0, dimana A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, dan C adalah konstantanya. Kita lihat di sini jarak titik T ke garis tersebut adalah D, yaitu harga mutlak dari A X1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
Jelas ya, di sini X kita substitusi dengan X1 dan Y dengan Y1. Ini karena penyebutnya sama, bisa kita gabung karena D ini adalah jarak, maka tadi harus bernilai positif ya, sehingga di sini kita ambil harga mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah jarak dari titik T ke garis tersebut. Kita lihat contohnya. Tentukan jarak titik P yang koordinatnya adalah 9,2 ke garis G, yaitu 5X ditambah 12Y dikurangi 30 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Sudah kita dapatkan bahwa rumus untuk mencari jarak sebuah titik ke sebuah garis, yaitu D itu sama dengan harga mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, sementara C adalah konstantanya. Nah, dari persamaan garis tersebut kita dapatkan bahwa nilai A-nya adalah 5, lalu nilai B-nya adalah 12 dan nilai C-nya adalah negatif 30. Dari titik ini kita ketahui bahwa absisnya yaitu X1 adalah 9 dan ordinatnya yaitu Y1-nya adalah 2. Sehingga tinggal kita substitusi saja di sini. A-nya adalah 5, lalu dikali X1, X1-nya adalah 9. Lalu ditambah dengan B, B-nya adalah 12 dikalikan dengan Y1 ya. Y1-nya adalah 2, lalu ditambah dengan C. Karena C-nya negatif, maka di sini negatif 30 ya. Dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti di sini akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jika kita hitung di sini 5 kali 9 yaitu 45 ditambah 12 kali 2 yaitu 24 dikurangi 30. Ini diambil harga mutlaknya ya, lalu dibagi dengan akar 5 kuadrat yaitu 25 ditambah 12 kuadrat yaitu 144. Kita sederhanakan masing-masing yang ada di pembilang dan penyebut. Di sini 45 ditambah 24 dikurangi 30 yaitu harga mutlak dari 39 dibagi dengan akar dari 25 ditambah 144 hasilnya adalah 169. Harga mutlak dari 39 adalah 39 dan akar dari 169 ini adalah 13 ya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai D-nya adalah 39 dibagi 13 yaitu 3. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa jarak dari titik P yang koordinatnya adalah 9,2 ke garis G yaitu 5X ditambah 12Y dikurangi 30 sama dengan 0. Ini adalah 3 satuan panjang. Inilah akhir perkuliahan dari mata kuliah Geometri Analitik pertemuan keempat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.